ancam boykot Anies. Logo Heineken langsung diganti dengan tagline. Apakah Sahroni sedang membohongi PA212? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Saya merasa Pak Anies saat ini sedang berhadapan dengan para pendukungnya secara umum. Karena yang aktif mengkritik, membuli gitu ya, dan bahkan mengancam mencabut dukungan ke Pak Anies misalnya, Anda ingin maju di 2024, itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini memang cukup beririsan dekat dengan Pak Anies Baswedan. Misalnya Bang Novel gitu ya di PA212 jelas. Dalam konteks bisnis sebenarnya tidak ada soal seperti itu. Tetapi ya mungkin image publik tidak bisa lepas daripada janji-janji kampanye gubernur. Tentu sponsor itu punya aturan sendiri ya, punya MOU sendiri yang mengikat. Nggak bisa main buang aja. Apalagi kalau sponsor itu adalah sponsor tetap yang melekat pada semua balapan dalam satu musim. Emang ini hajatan antar kelurahan main buang sponsor aja. Nggak bisa begitu. Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee Jakarta IPRIX 2022, Ahmad Syahroni berjanji tidak akan memasang logo perusahaan bir di arena sirkuit Formula E. Hal ini dikatakan Syahroni menanggapi kecaman dari masyarakat terkait perusahaan bir Heineken yang ada dalam daftar sponsor balap mobil bertenaga listrik tersebut. Dilansir dari Tribun Jakarta, adapun salah satu pihak yang paling getol menolak adanya sponsor minuman keras di ajang Formula E ialah Persaudaraan Alumni atau PA212. Bahkan PA212 mengancam akan mencabut dukungan dan memboikot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bila maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Kami sudah bersepakat bahwa tidak akan ada logo Heineken di area sirkuit. Selain itu, tidak ada penggunaan sampahnya beralkohol dalam acara penyerahan juara. Ucapnya dalam keterangan tertulis Jumat 27 Mei 2022. Pria yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok ini menyebut, logo Heineken nantinya akan diganti dengan tagline berbunyi When you drive, never drink. Tidak hanya itu, Syahroni juga memastikan pihaknya juga tidak akan menjual minuman beralkohol selama gelaran Formula E yang akan dihelat pada 4 Juni 2022 mendatang. Oleh karena itu, Syahroni memastikan kedua pihak tidak keberatan bila tidak ada logo Heineken dalam penyelenggaraan Jakarta IPRIX. Sebentar bro, logo Heineken akan diganti dengan tagline berbunyi When you drive, never drink. Logo akan diganti dengan tagline. Apakah ini artinya Formula E tidak benar-benar mencabut Heineken sebagai sponsor? Jika dugaan ini benar, berarti panitia Formula E telah memanipulasi PA212. Tanya kenapa? Pertama, Heineken adalah sponsor global Formula E yang tidak bisa dicabut sembarangan. Kedua, Anies takut kehilangan dukungan kelompok mabuk agama untuk memuluskan langkahnya maju Pilpres 2024. Logis bukan? Tanpa sponsor global, barangkali Formula E Jakarta tidak akan bisa berjalan lancar. Apalagi sampai detik ini belum ada tanda-tanda kehadiran sponsor lokal. Apa mau pakai duit APBD lagi untuk menutup kekurangan dana Formula E? Dan akhirnya, ajang Formula E ini akan jadi buah simalakama bagi Anies dan pendukungnya. Selain sponsor dari perusahaan bir yang menuai pro dan kontra, kabarnya 2 BUMD Jakarta juga rugi hingga 1 triliun lebih. Panitia yang sebelumnya cawe-cawe ke Menteri BUMN rupanya belum dapat angin segar. Pasalnya, Pertamina dan lainnya sudah habis banyak di gelaran MotoGP Mandalika. Harusnya minta ke produsen mobil listrik yang ada di Indonesia. Namun, mengingat nama Anies sebagai gubernur yang erat dengan kelompok ekstremis, Anies akan berpikir 2 kali kalau ada perusahaan barang haram yang mau mensponsori. Makanya, barangkali langkah manipulatif inilah yang diambil Anies dan Syahroni. Padahal, kalaupun sponsor itu dicabut, Anies bisa loh minta bantuan Abdul Somad untuk meminta donasi dari pengikutnya. Kalau soal kapal selam saja bisa dimintai, apalagi gelaran Formula E dari gubernur yang katanya tersoleh. Jangan sampai deh, nanti yang muncul malah produsen bir lokal yang membuat Anies menjilat ludahnya sendiri, termasuk pendukungnya yang gemar mengkafir-kafirkan tapi pelesirannya ke Singapura. Doakan saja Indonesia terbebas dari pola pikir ekstremis atau gerombolan yang disebut kadal gurun sebelum selesai akhir periode Jokowi.